selama saya belum salaman, saya nggak berkomentar. Kalau saya selalu begitu. Kalau rumus di rumah ya biarin aja lah. Kecuali udah salaman saya, udah foto, kayaknya benar gitu. Iya dong. Kan nggak mungkin saya sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional, lalu jaga saya punya keseriusan, tiba-tiba hanya berdasarkan gosip saya. Jadi kalau salaman, oke, benar gitu kan. Orang Martin Paes juga masih proses. Halo, salam olahraga di channel Teman Bola. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola yang terkenal di Serie A ya. Itu viral setelah Bapak Erick Thohir bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Ya, yaitu Emil Audero Mulyadi. Kita ketahui bahwa pesepak bola kelahiran Mataram ini yang berkeluarga negaraan Italia ini sempat viral ya, karena telah bertemu dengan Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir juga sudah bersalaman. Kita ketahui kalau Bapak Erick Thohir itu sudah bersalaman dengan seseorang yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Anda tahu sendiri bagaimana. Ya, kita inginkan suatu saat nanti Emil Audero Mulyadi itu bisa menjadi bagian bagi tim nasional Indonesia. Karena kita ketahui Emil Audero Mulyadi ini memang sangat ingin membawa tim nasional, baik itu tim nasional Italia ataupun tim nasional Indonesia, ingin bermain di Piala Dunia. Tetapi hingga saat ini Emil Audero Mulyadi belum dipanggil oleh tim nasional senior Italia di bawah asuhan Roberto Mancini. Untuk di tim usia muda memang kiper berusia 27 tahun ini, Emil Audero Mulyadi ini dapat memperkuat ya tim nasional dari U15, 16, 17, 19, 20 hingga 21. Itu pernah membawa Emil Audero memenangkan beberapa piala ya di Eropa. Tetapi hingga saat ini memang kiper berusia 27 tahun ini belum dipanggil sama sekali di tim nasional senior. Itu menjadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia jikalau ingin merekrut ataupun ingin menaturalisasi kiper berusia 27 tahun tersebut. Jika kiper dinaturalisasi, ini sangat akan membawa dampak yang sangat besar bagi persepak bola Indonesia. Karena kita tahu Emil Audero ini merupakan pesepak bola yang lahir di Indonesia. Bapaknya ini orang Mataram, NTB, dan ibunya ini berkeluarga negaraan Italia. Ini sangat terkenal ya di Italia, karena Emil Audero Mulyadi ini memang sangat piawai dalam penjaga gawangnya. Tetapi memang sampai saat ini Audero masih kesulitan menembus tim nasional Italia. Kalau dipikir beberapa goalkeeper di Indonesia, ada Nadio, Hernando, dan juga Sarul Trisna. Untuk bersaing di Piala Asia ataupun di dunia, oke lah, untuk di Piala AFF mungkin bisa lah mengimbangi. Tapi untuk udah Piala Asia, kita perlu kiper yang memang cekatan ya. Kita perlu memang kiper yang dari ball control ataupun pengoporan, dari back passing, itu kita memang sangat belum mencukupi ya. Bahkan Hernando oke, tenang, tetapi memang ada beberapa kesalahan, beberapa kepanikan yang disebabkan oleh tim lawan yang ngepres. Nah, itu sendiri yang masih menjadi masalah atau PR bagi tim nasional Indonesia untuk sektor kiper. Nadio bagus dalam refleks, bagus dalam positioning bola, tetapi memang sangat belum memadai untuk positioning bal ataupun pengumpan dari bola ke back ya. Ini masih terlalu panik gitu. Jadi kondisi itu yang sangat perlu dicatat dan perlu dibenahi oleh sektor penjaga gawang Indonesia. Untuk saat ini sektor penjaga gawang di era modern memang sangat vital ya. Distribusi bola, aliran bola memang dari belakang itu akan sangat memudahkan dalam lebar lapangan. Jadi untuk kiper-kiper di era sekarang memang banyak sekali latihan passing
ini sangat-sangat vital. Di Eropa itu sudah kiper itu harus memang sudah bagus dalam oper passing. Jadi itu jarang sekali kepanikan dalam koordinasi suatu kiper di Eropa itu. Jadi untuk masalah kiper di Liga Indonesia ini masih menjadi PR ataupun masih menjadi masalah ya, menjadi suatu PR tersendiri bagi kiper ataupun pelatih kiper di Indonesia. Passing ya, passing melalui dari bawah ke tengah dan distribusi bola ini sangat-sangat harus perlu dibenahi. Untuk itu Coach Sintayong pernah memberikan arahan ataupun memberikan pesan kepada Bapak Erick Thohir ataupun kepada beberapa komite PSSI ya, bahwasanya untuk Emil Audero ini kalau perlu PSSI bergerak cepat dalam mendatangkan kiper tersebut, karena ini sangat-sangat dampak bagi persepak bolaan Indonesia ini akan sangat-sangat besar dan positif sekali. Jikalau Emil Audero ini dapat memperkuat tim nasional Indonesia, sektor penjaga gawang ini akan, menurut saya mungkin Coach Sintayong akan senang dan bahkan berani untuk melaju ataupun berani menetapkan target tinggi di kualifikasi Piala Dunia nanti. Dia tampung, dia lihat. Saya pernah nanya sama dia, kenapa sih lu pilih pemain belakang semua? Iya. Dia mengatakan, dari pemain yang saya ambil, saya lihat yang memenuhi syarat tadi turunan, jadi saya tidak menyebut naturalisasi pemain turunan, itu kriteria yang saya mau, rata-rata pemain turunan Indonesia itu bagusnya di belakang. Nggak ada yang bagus di striker, nggak ada yang bagus di tengah. Jadi ada sih, tapi dia bilang saya belum butuh lah, masih di dalam negeri masih ada, tapi yang di belakang bagus-bagus. Tapi setelah saya lihat yang dia pilih ya rata-rata tingginya di atas 180, dan kita kewalahan kan, main Selandia Baru aja kita kewalahan kan. Nah, kita kan selalu ngadapin Middle East, nggak berani main atas. Nah, kalau mereka ada di belakang, ada Jordi, ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama, tambah Elkan Bagot, ya kan? Jadi ya kalau di crossing bola ya masih adu-adu lah. Untuk itu kita tunggu saja informasi-informasi ke depan oleh Bapak Erick Thohir. Kita ketahui Bapak Erick Thohir ini punya kredibilitas, punya passion dalam sepak bola. Kita harus menjaga itu dan kita harus percayakan itu seluruhnya kepada Bapak Erick Thohir. Kita hanya mendukung Emil Audero menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia. Wow, sangat bangga jikalau Emil Audero itu akan menjadi seragam tim nasional Indonesia. Kita tunggu dulu informasi-informasi selanjutnya yang akan mendebarkan, yang akan menggebrak persepak bola Indonesia pada bulan ini ataupun bulan depan. Kita tunggu saja. Karena kualifikasi Piala Dunia ini akan segera dimulai ya, bulan Juni. Kita melawan Irak dan akan melawan Filipina. Saya yakin melawan Irak kita akan bermain sangat terbuka dan mungkin sangat-sangat ada kejutan. Sangat kejutan menurut saya. Ada beberapa pemain timnas yang akan datang, mungkin kita tunggu saja. Yang pasti harapan, dukungan, dan doa itu selalu yang akan diberikan kepada tim nasional Indonesia. Kita harapkan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye bye.